Tambahan praktek tugas kimia kelas 12C dengan guru pembimbing Ibu Astita Hayati. Di sini kita akan membahas gugus fungsi senyawa organik dan nama unsur kimia. Pembelajaran ini dibuat oleh Sains Biologis dengan nomor absen 28. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar dapat mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua, mengetahui nama unsur kimia. Nah, ini adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke materinya, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu gugus fungsi. Jadi, gugus fungsi adalah unit struktural dalam senyawa organik yang ditentukan oleh susunan ikatan spesifik antar atom tertentu. Gugus fungsi senyawa organik terbagi menjadi 11, yaitu ada alkena, alkuna, haloalkana, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida, serta amina. Dan yang akan kita pelajari lebih dalam di video kali ini adalah materi mengenai alkohol, keton, dan aldehid. Yang pertama yaitu alkohol. Tentu kita harus tahu apa pengertian dan kegunaan dari alkohol. Oke, alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi hidroksil yang terikat pada atom karbon. Gugus hidroksil membuat alkohol bersifat polar sehingga dapat larut dalam air. Untuk kegunaannya, alkohol memiliki berbagai macam penggunaan, antara lain sebagai pelarut, bahan bakar, antiseptik, dan bahan baku industri kimia. Alkohol juga memiliki sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisisnya 1. Titik didih. Alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan alkana, dengan jumlah atom karbon yang sama. Yang kedua, kelarutan. Alkohol dengan rantai karbon pendek hingga 4 atom C larut dalam air karena gugus hidroksil pada alkohol bersifat polar dan dapat menutup ikatan hidrogen dengan air. Namun, kelarutan alkohol dalam air menurun seiring dengan bertambahnya rantai panjang karbon karena bagian alkil pada molekul alkohol semakin besar. Kemudian ada densitas. Alkohol umumnya memiliki densitas yang lebih rendah dari air. Yang keempat yaitu wujud. Pada suhu kamar, alkohol dengan rantai karbon pendek berwujud cair, sedangkan alkohol dengan rantai karbon panjang berwujud padat. Yang terakhir ada bau. Kemudian yang terakhir ada bau. Alkohol memiliki bau yang khas, namanya harum. Selanjutnya yaitu sifat kimia alkohol. 1. Reaksi dengan logam aktif. Yang kedua, reaksi dengan asam halida. Yang ketiga, reaksi oksidasi. Yang keempat, reaksi estertifikasi. Dan yang terakhir ada reaksi dehidrasi. Untuk contohnya, di sini ada senyawa alkohol. Untuk penyamaannya dihitung dari yang paling mendekati gugus fungsi. Sedangkan gugus fungsinya yaitu di sini. Ini adalah alkohol. Jadi kita hitung dari sini karena ini yang paling mendekati 1, 2. Sedangkan dari sini 1, 2, 3. Lebih banyak ya. Jadi 1, 2, 3, 4. C4 adalah butana. Jadi, karena ini alkohol menjadi butanol. Kemudian penamaannya
dari cabang. Cabang berada di C2. 2CH3 adalah metil. Metil, 2 metil. OH juga berada di 2 ya. Jadi 2 metil, 2 C utamanya ada 4. C4 adalah butanol. Sehingga reaksinya 2 metil, 2 butanol. Yang kedua, keton. Pengertian keton. Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil yang terikat pada dua gugus alkil. Kegunaannya, keton dapat digunakan sebagai pelarut, bahan baku industri kimia, memberi aroma dan rasa pada makanan, serta memiliki beberapa aplikasi dalam bidang medis. Sifat khusus keton. 1. Wujud. Pada suhu kamar, keton dengan rantai karbon pendek berwujud cair, sedangkan keton dengan rantai karbon panjang berwujud padat. Yang kedua, titik didih. Titik didih keton lebih tinggi daripada semua hidrokarbon dengan jumlah atom karbon yang sama, tetapi lebih rendah daripada alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama. Yang kemudian ada kelarutan. Keton dengan rantai karbon pendek sedikit larut dalam air, namun kelarutan ini menurun seiring dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Yang terakhir ada aroma. Keton memiliki aroma yang khas, umumnya harum. Kemudian sifat kimia keton. 1. Reaktivitas. 2. Reaksi dengan reaksi Grignard. 3. Reduksi. 4. Oksidasi. Yang kelima ada reaksi dengan hidrogen cyanida. Kemudian ada contoh senyawa keton. Untuk penomorannya sama seperti tadi, kita mulai dari yang paling mendekati gugus fungsi. Sementara gugus fungsi ketonnya ada di sini. Jadi kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. C5 adalah pentana. Karena ini adalah keton, dirubah menjadi pentanon. Kemudian untuk penamaannya dimulai dari cabang. Cabangnya berada di C4. Berarti 4 CH3 adalah metil. 4 metil C utamanya ada 5. 4 metil pentanon. Yang ketiga ada aldehid. Pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi aldehid. Gugus aldehid terdiri dari atom karbon yang berikatan rangkap dengan atom oksigen dan berikatan tunggal dengan atom hidrogen. Untuk penggunaannya, aldehid memiliki berbagai macam penggunaan, antara lain sebagai bahan baku pembuat desain, plastik, parfum, dan obat-obatan. Sifat fisis aldehid. 1. Wujud. Pada suhu kamar, aldehid dengan rantai karbon pendek seperti homol-3 berwujud gas, sedangkan aldehid dengan rantai karbon yang lebih panjang berwujud cair. Yang kedua ada aroma. Aldehid memiliki aroma yang khas. Contohnya vanili adalah salah satu aldehid yang memberikan aroma khas pada kue. Ketiga ada titik didih. Aldehid memiliki titik didih yang lebih rendah daripada alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama. Yang terakhir ada kelarutan. Aldehid dengan rantai karbon pendek hingga 4 atom C sedikit larut dalam air. Untuk sifat kimianya ada reaksi oksidasi, reaksi reduksi, reaksi adisi, dan reaksi kondensasi.
Untuk penomorannya dapat kita hitung dari yang paling mendekati gugus fungsi. Sementara gugus fungsinya yaitu ini. Gugus fungsi aldehid. Kemudian untuk penamaannya dimulai dari cabang. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. Cabangnya yaitu berada di angka 3. 3. CH3 adalah metil. Jadi 3 metil. C-nya, C utamanya ada 4. 1, 2, 3, 4. C4 adalah butana. Karena kita adalah aldehid, jadi butana diganti menjadi butana. Sehingga reaksinya 3 metil butana. Baiklah, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang nomenklatur kimia. Ini adalah tabel periodik unsur. Di sini adalah beberapa tips agar kita dapat lebih mudah menghafal tabel periodik unsur. Di sini kita menggunakan metode jembatan keledai. Metode jembatan keledai adalah teknik menghafal sesuatu dengan menghubungkan sesuatu tersebut dengan hal lain yang lebih mudah diingat. Namun, masih banyak di antara kita yang lebih senang mendengarkan musik daripada membaca. Untuk itu, kita juga mempunyai tipsnya. Bagaimana agar kita bisa mendengarkan musik sekaligus menghafal? Untuk tahu jawabannya, simak terus video ini ya. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gases stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine, film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead that isn't for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radon, francium will last a little time, radium, then actinides at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, titanium, fermium, and olevium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sprigium, borium, hesium, meitnerium, dubsidium, mercenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium,
penjelasan dari saya. Terima kasih dan maaf.